Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Diguyur hujan 4 jam, kota Sorong kembali banjir. Tim SAR temukan potongan tubuh korban mutilasi. Presiden Joko Widodo gunakan mobil anti peluru saat berkunjung ke Tembagapura. Seorang pekerja jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Manoak Rumansara adalah karyawan PT MUJ yang bertugas sebagai operator alat berat. Korban ditembak saat melakukan perbaikan ruas jalan Sugapa, Intan Jaya. Korban ditembak di bagian dada oleh kelompok kriminal bersenjata yang tiba-tiba muncul dari Gunung Sugapa, sehingga Manoak tidak sempat melarikan diri. Korban sempat dirawat di Puskesmas Sugapa, namun nyawanya tidak tertolong. Seorang nelayan ditemukan tenggelam di Kampung Torasi, Merauke akibat tergulung jaring ikan. Ratusan nelayan membantu mengevakuasi korban ke pesisir pantai menggunakan perahu cepat. Korban Kaming berusia 40 tahun. Saat itu bersama nelayan lain berusaha menurunkan jaring ikan ke laut. Namun kaki korban tersangkut jaring sehingga ikut tercebur ke laut. Ombak dan arus yang deras menyeret korban ke tengah laut sehingga menyulitkan sahabatnya menyelamatkannya. Sekitar 4 jam kemudian jasad Kaming akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke Merauke. Pesawat karavan milik maskapai Smart Aviation tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Pesawat yang dipiloti Kapten Wiyoko Handoko dan kopilot Kristiono terbang dari Timika menuju Sinak dengan membawa 2 orang penumpang dan bahan bangunan. Namun ketika hendak landing, pesawat tergelincir hingga pesawat keluar dari landasan. Landasan yang basah akibat hujan menjadi penyebab insiden ini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun keempat korban mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan di Puskesmas Ilaga. Sejumlah pengusaha asli Papua Barat berunjuk rasa dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas di Sanggeng, Manokwari. Kemarahan para pengusaha tersebut dipicu kekecewaan terhadap Dinas Perhubungan Papua Barat yang tidak mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. Para pengusaha berharap Gubernur dan Dinas Perhubungan memberikan lebih banyak proyek kepada pengusaha asli Papua agar mereka bisa membangun daerah sendiri. Himpunan Mahasiswa Islam Sorong berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Sorong. Agar unjuk rasa tidak meluas dan mengganggu ketertiban umum, penjabat gubernur dan wali kota menerima para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog. Pada intinya, mahasiswa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena masyarakat sedang dalam kesulitan. Antrean kendaraan di 2 SPBU di Merauke mengular hingga ke jalan raya. Para pengendara ini mau membeli Pertalite, namun pasokan dari Pertamina terlambat masuk, sehingga SPBU baru bisa menjualnya pada pukul 12 siang.
Di SPBU Parakomando, panjang antrean kendaraan hingga 2 km, baik di sepanjang Jalan Parakomando maupun Jalan Brawijaya. Begitu juga di SPBU Ahmad Yani Merauke, antrian tidak hanya terjadi di Jalan Ahmad Yani, namun hingga ke Jalan Marta Dinata dan Jalan Postel. Tidak jarang sopir yang mengantre pulang dengan kekecewaan karena sudah berjam-jam menunggu saat memasuki SPBU, Pertalite sudah habis. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar menuai protes dari sejumlah sopir angkutan di Merauke. Mereka berharap Pemda juga menyesuaikan tarif angkutan kota, karena saat ini tarif angkutan tidak sesuai dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Saat ini tarif angkutan kota di Merauke untuk sekali jalan sebesar Rp5.000. Sopir angkot meminta kenaikan tarif angkot hingga Rp7.000 per sekali jalan. Papua Football Academy atau Akademi Sepak Bola Papua resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo. Peluncuran berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Peresmian Akademi Sepak Bola ditandai dengan pemukulan tifa bersama Menteri Olahraga dan penendangan bola oleh Presiden. Usai meluncurkan Akademi Sepak Bola Papua, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk masyarakat Sentani. Bantuan langsung tunai tersebut diserahkan di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi BBM bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan besaran Rp150.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Harga daging ayam dari tangan peternak di Merauke juga ikut naik. Pedagang ayam di Jalan Ermasu Merauke mengatakan harga ayam rata-rata naik Rp2.000 per ekor dari tangan peternak. Namun pedagang hingga saat ini belum menaikkan harga ayam di pasaran. Kenaikan harga daging ayam di tangan peternak lagi-lagi disebabkan harga pakan ternak yang juga merangkak naik. Harga beras di Merauke terus naik. Sebulan lalu harga beras hanya dijual Rp9.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp9.900 per kilogram dari petani. Ahmad, salah satu penjual beras di Jalan Gagak, Merauke, mengatakan kenaikan harga beras disebabkan petani banyak menyimpan beras untuk mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.